banyak tali, banyak pengobek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jalla fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Pada kesempatan ini Allah izinkan kita untuk sama-sama mengulang-ulang kaji melalui kajian penemusuh tabligh akbar. Tabligh gila ya. Jadi pakai akbarnya. Akbar banyak uangnya. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas kesempatan yang Allah berikan dan mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baik pemanfaatan. Kemudian berselawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam. Mudah-mudahan Allah bukakan hati, Allah kuatkan untuk memahami dan kemudian mengikuti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita malam ini adalah apa tema masuk? Tentang perjalanan setelah kematian. Perjalanan panjang, siapa buat dulu? Tapi kodok dalam pengantar jenazah mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Tidak ada jalan istirahat jalan. Apa jar? Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kalau nak istirahat kan nak jalan je lah. Nah, benar tak kuburan itu adalah tempat peristirahatan terakhir, atau justru dia merupakan awal dari perjalanan yang sangat panjang. Bagi orang-orang yang beriman bahwasanya matinya anak manusia bukan akhir dari segalanya. Makanya orang Islam tidak ada cerita kalau menderita dia itu dengan mencari mati atau bunuh diri. Karena bunuh diri itu justru mempersulit keadaan. Sebab menambah beban yang akan ditanggung selepas kematian itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, orang-orang beriman meyakini bahwa kuburan itu adalah awwalu manazilil akhirah, adalah
tempat awal perjalanan menuju akhirat. Awal menuju akhirat. Dan di akhirat akan lebih dahsyat. Akan lebih dahsyat. Makanya banyak dalam hadis Nabi SAW kalau diakumulasikan, dikumpul-kumpul hadis sudah sampai derajat mutawatir tentang kuburan itu ada kalanya nikmat dan ada kalanya azab. Kuburan itu adalah kalanya nikmat, ada kalanya azab. Dan lulus di kuburan dengan ujian yang diberikan, maka menjadi berita gembira. Mudah-mudahan di akhirat juga akan lulus. Cuman manusia ini kaum muslimin dan muslimat selalu lalai dan sering abai. Kalau Imam Ibnul Jauzi mengibaratkan kita ini seperti orang yang dalam perjalanan di samudra yang luas lalu singgah sehari di sebuah pulau. Pulaunya diciptakan indah, pemandangannya menarik, pantainya terbentang luas, pasir-pasirnya putih, berkilau diterpa sinar matahari, airnya jernih, dan tujuan kita hingga di pulau itu adalah untuk mencari bekal pencarian yang akan kita bawa pulang ke negeri asal kita. Begitu beliau mengibaratkan. Lalu diberi waktu sehari. Sehari lama sebentar. Kalau berjalan di Lawi, saya singgahnya. Coba jalan, mana lah mau berjalan podok? Hah? Pada singgah tadi. Jadi dunia itu hanya ibarat sehari. Siapa umum paling tua sih kau? Tidak ada mau kutu puluh dia. Yang paling tua 100 tahun. Hah? Ada 1 tahun? Ya sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Kalau itu 1 tahun, bapak punya 10 ai. Dan 10 ai buat jam 2 jam setengah. Iya, bagaimana kalau umur 25-nya? Abang ada 30? Aduh lah. Jadi sebentar sekali singgah di pulau itu. Di situ ada pasir-pasirnya, ada kerikilnya, ada pemandangan, dan ada pula mutiara, ada emas. Nah, tetapi sesampai di situ manusia tidak semuanya mencari emas dan perak, dan tidak semuanya mencari mutiara, intan, berlian. Bahkan tidak sedikit mereka sampai di tepi pantai bantang lapir, pasang payung tenda, guliang sampai telolok nyolaso. Telolok nyolaso bu jago. Sudah itu tidak les kena payah jogong dah. Sirine sudah berbunyi untuk bangkit. Kadang tidak sampai basuh badan tu. Ini tadi kalau pasir-pasir, berkosik-kosik, tidak sampai basuh badan. Tiba-tiba harus berangkat. Dan itu keadaan kebanyakan manusia. Keadaan kebanyakan manusia yang selalu
yang selalu lupa bahwa sebentar sekali dia ada di atas dunia ini. Maka ketika kembali di situ baru tak satu pun orang mati kecuali minta minta dikembalikan, minta pulang walau hanya sebentar. Ketika mereka mati, mereka mengatakan Rabbirji'un la'alli a'malu salihan bima tarakta. Ya Rabbi, kembalikan aku, saya yakin akan beramal saleh, tidak seperti yang saya tinggalkan dulu. Beliau asalnya Syekh itu asalnya Syekh letemu penyesalan waktu itu. Muka buat doa itu lah, enggak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kematian itu datang dan kita diangkat oleh orang-orang menuju tempat peristirahatan, menuju perjalanan yang panjang. Maka Nabi alaihissalam memerintahkan segera untuk diantarkan, diselenggarakan. Fa in kana khairan, fa in kanat salihatan, fa khairan tuqaddimunaha lahu ilaiha. Kalau seandainya dia adalah salih, maka cepat dapat kebaikannya. Wa in kanat, seandainya jenazah itu ghaira salih, fasyarrun, maka adalah keburukan yang kalian tinggalkan atau kalian lepaskan anak aqabikum dari bahu-bahu kalian. Kemudian idza humilatil janazah 'ala al-a'naq in kana salihatan qalat qaddimuni. Seandainya jenazah itu adalah orang yang saleh, dia akan katakan qaddimuni, cepatkan aku. Dia minta dipercepat. Apa sebab? Karena dia sudah nampak apa yang akan dia petik, apa yang akan dihadapi. Nanti sampai dikubur dia akan bilang pula, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segera datangkan kiamat. Kenapa minta segera kiamat? Karena saat bertemu dengan orang-orang yang dicintai dengan sang kekasih, dia menginginkan cepat. Tapi sebaliknya, tentu sebaliknya pula. Wa in kanat ghaira salihatin, kalau seandainya tidak salih, dia akan katakan, berteriak-teriak dengan suara yang tinggi dan memekakkan, aina tazhabuna biha, mau dibawa ke mana? Artinya dia tidak mau. Cuman sayang kita tidak mendengarkan. Kalau sampai kiak wang mati tu dalam tenda, dalam keranda, macam apa gak? Lintang pukang wadah lain. Tidak ada cerita. Makanya Nabi katakan, laula anta alla tatadafanu la da'autu Allah ayyusmi'akum. Kalau bukan karena takut kalian akan harus saling menguburkan, niscaya aku minta kepada Allah supaya diperdengarkan. Tuh, nak nangau? Itulah rahmat Allah SWT kepada kita. Seluruh makhluk akan mendengarkan kecuali manusia. Kok bisa ya? Yang lain dong awak ndak.
Hah? Kok bisa? Begitulah Allah SWT berkehendak. Kau nak cari mati capek. Kau nak cari mati capek. Le nongol dia awak. Ini awak nongol ni. Yang lain yang hidup tidak mendengarkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Bara ibn Azib, bahwa sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam pada suatu hari dia mengatakan kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Satu hari kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah rajulin minal ansar, jenazah seorang laki-laki dari kalangan ansar. Fantahaina ilal qabr, dan kami sampai ke sebuah kuburan. Walamma yulhad, belum selesai dibuat lahadnya. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami duduk di sekelilingnya. Wa ka'anna ala rusu'ina at-tayr, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Artinya saking khusyuknya diam mereka semuanya tidak bersuara. Kalau ada burung di atas kepala kita, apa yang kita lakukan? Hah? Tasalah burung ke kami lalu. Anak najen tabang. Jadi mereka selalu mentamsilkan ke fokus mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah di atas kepala kami ada yang enggak burung. Nak puan nanti yang enggak burung tepaloh. Hah? Enggak bila. Jadi kalau hinggap burung di atas kepalanya sehingga mereka diam tak berbicara supaya burungnya tidak lari. Begitu mereka di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam wa biyadihi udun yanqutu fil ardi. Di tangan Nabi ada sebuah ranting yang dia coret-coretkan ke tanah, atau dia apakan ke tanah, tusuk-tusukkan ke tanah. Farafa'a ra'sahu, lalu Nabi mengangkat kepalanya. Lalu Nabi berkata, ista'izu billahi min azabil qabri, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ista'izu billahi min azabil qabr, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Dia ulang 2 atau 3 kali. Dan ini menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Ya, azab kubur itu ada. Yang mengingkarinya ada juga yang buat penelitian, pasang kamera, lihat tangkor enggak. Tadi lainnya mokiak ngoran dek hewan lain, awak tak ngoran kan ya. Jadi kalau nak tentu tanya ke binatang, atau awak langsung datang ke kuburan tu. Paham ya? Kita sendiri yang masuk kubur mati baru tahu. Karena memang alamnya untuk menelitinya harus masuk alam lain. Namanya alam barzakh. Kalau tidak diteliti di alam dunia, tidak akan sampai kaji dah. Kalau dik coba-coba doang salah kaji. Sehingga banyak yang gilo dek salah kaji. Ini kalau ngaji kepada klien Quran dan Sunnah macam itu dia gilo ada. Apa sebab?
sebab mengaji tidak pada tempat yang diharuskan mengaji. Maka orang mengingkarinya. Tidak ada azab kubur itu, tidak ada nikmat kubur. Makanya mereka berkeyakinan tempat peristirahatan tahir. Kapan nanti yakin? Setelah masuk. Nah, Nabi SAW minta, dan doa minta perlindungan dari azab kubur ini termasuk doa yang tidak pernah lepas dari mulut Nabi SAW. Coba doa pagi petang dia baca, doa di akhir salat dia baca menjelang salam, ista'idzu billahi minal arba, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara: azab jahannam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan fitnah al-masih ad-dajjal. Hampir setiap salat Nabi baca itu. Itu menandakan Nabi berkeyakinan bahwa azab kubur itu ada, dan orang yang beriman pada Nabi beriman bahwa azab kubur itu ada. Nah, kalau kita tahu itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka kita minta perlindungan kepada Allah daripadanya dengan apa? Tentu saja meminta, tentu juga meminta dengan apa? Meminta. Tidak mungkin kita minta tapi kita tidak melengkapi syarat-syarat permintaannya. Maka Nabi katakan ista'idzu billahi min azabi al-qabri 2 atau 3 kali. Thumma qala. Kemudian Nabi SAW mengatakan innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Seorang hamba yang beriman bila sudah putus dari dunia, artinya mati. Putus dari dunia berarti mati. Wa iqbalin alal akhirah, berarti menghadap ke akhirat. Selesai dunia menuju akhirat, berarti kuburan sudah memulai fase akhirat. Fase akhirat. Dan dunia ini sebenarnya, kehidupan dunia paling sebentar dari semua fase yang akan kita lalui, tapi yang paling menentukan, ini sewantau, tapi yang paling menentukan nasib selanjutnya. Apakah di kuburan sampai kiamat kita diazab, atau di kuburan sampai kiamat kita dapat nikmat? Di dunia inilah kita. Jangan tunggu dulu masuk akhirat, jangan tunggu dulu mati dulu sebelum mati. Makanya kalau kita mendengar ini, para sahabat tadi katakan seperti atas kepalanya burung, mereka risau, takut, ya, jangan sampai menimpa mereka. Nazala ilaihi malaikatun minas sama, sesungguhnya hamba yang beriman, catat, hamba yang beriman, turun dari langit malaikatun bidul wujuh, malaikat-malaikat yang wajahnya berseri putih. Kalau mati tuntun tu nampak malaikat yang wajahnya berseri-seri, maka tanda gembira, tanda kita akan gembira. Izakan enam bidul wujuh ka'anna wujuhumus syams, seolah-olah seperti wajah mereka seperti bersinar seperti mentari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, sambil membawa kafan dari surga. Jadi jasad awak diurus di uang, ruh kita diurus oleh malaikat. Kalau mukmin, ini hamba yang mukmin, yang beriman. Ingat, iman itu apa definisinya? Bukan percaya.
Iman itu bukan hanya percaya. Ini banyak cayurnya tapi tidak buat. Bagaimana? Cuma tidak salat cuma. Kantuk salat wajibnya punya. Cuma tidak kini bodohnya. Tidak. Itu bilang dikubur. Kan banyak uang cayo. Banyak cayo. Banyak uang cayo Islam itu benar tapi diikutinya. Kan boleh tanya sekejap nomor. Ikan banyak manusia umat Islam hari ini yakin Islam benar sah, tapi lidikun dah, enggak. Berarti belum beriman. Iman itu adalah tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan hati, iqraran bil lisan di kepalanya. La ilaha illallah. Awak nak tahu nampak doa ni? Kan nak nampak doa? Enggak. Tapi ini berarti gaib yang disampaikan Nabi SAW wajib kita amani. Naam. Taib fayaqulu, lalu dia katakan, ayyatuhan nafsu tayyibah, wahai jiwa yang baik. Dan jiwa beriman, jiwa orang baik. Ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Naam. Fatakhruju tasilu kama yasul qatratun fis siqah. Lalu tarik keluar mengalir lancar seperti mengalirnya air di famis siqah, di mulut botol siqah, tempat penyimpanan air. Kalau ya, titik. Kemudian fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yada'uha bi yadihi tarfatain. Lalu malaikat maut mengambil jiwa tadi, ruh tadi. Diambil oleh malaikat maut, langsung sekejap mata diambil oleh para malaikat. Jadi ada tugas malaikat maut mencabut nyawa, tapi dicabut dengan halus. Nah, hatta ya'khudhuha fa yaj'aluha bi zalikal kafan. Lalu mereka kafani wa bi zalikal hanud, dan masukkan ke dalam keranda tadi, wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati misk. Kemudian keluar darinya aroma si harum-harum minyak wangi. Orang mati langsung berbau wangi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, wujidat ala wajhil ardi, yang ada di permukaan bumi. Apa minyak wangi paling harum di bumi ini? Gaharu, kasturi. Jadi sangat wangi. Nah, nanti akan tercium dalam perjalanan yang menuju ke langit, akan tercium oleh para malaikat. Nah, qatiya binafhati misk, seperti wangi-wangi minyak kasturi, wujidat ala wajhil ardi, yang terdapat di atas permukaan bumi. Qala, Nabi berkata, fayas'aduna biha, lalu mereka membawanya naik ke mana? Ke atas. Berarti kita aslinya orang atas ya. Dengan nama yang terbaik yang dikenal dengannya di dunia. Berarti kalau bagalau mungkin sahabat enggak, kalau Datuk Palito Daunnya ada tulisan. Misalnya nama yang paling cintanya di dunia. Hatta yantahu biha ila sama, sampai ke langit ad-dunya pertama. Sampai ke langit pertama. Fayastaftihuna lahu, lalu mereka para malaikat yang membawa tadi minta dibukakan. Fayuftahu lahum, lalu dibukakan untuknya. Bersama para mereka, yusayyuhum min kulli sama'in muqarrabuha ila as-sama'i allati taliha, lalu diantarkan oleh malaikat-malaikat sampai ke langit berikutnya. Jadi diantar oleh malaikat. Itu orang beriman. Naam. Sampai misalnya malaikat langit pertama mengantarkan sampai ke langit kedua. Kemudian diminta buka lagi. Jadi langit itu
menjaga setiap langit minta izin, tidak sembarang masuk. Karena itu Jibril aja minta izin kan dalam kisah Isra Mi'raj bersama Nabi alaihi salatu wassalam, minta izin masuk. Jadi ketat sekali penjagaannya sampai malaikat Jibril pun harus minta izin. Dan perjalanan itu jauh. Kalau diukur perjalanan dunia hanya lebih kurang 400 atau 500 tahun perjalanan dari satu langit ke langit berikutnya. Tapi dia malaikat kan tidak lama orang. Dia malaikat kan tidak lama orang. Nah, dia awak nan lama. Jadi ukuran perjalanan kita 500 tahun berjalan seperti dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Mas waktu saya. Tapi orang sepuluh lah. Sambung setelah azan atau isu Allah? Taib setelah azan. Taib silakan. Azan dulu. Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La hawla wa la quwwata. La hawla wa la la hawla wa la quwwata. La hawla. Allah. Kaum musliman dirahmati Allah SWT. Kita lanjutkan. Kemudian sampai ke langit ila sama hatta yantahu bihi ila sama'i sabi'ah, sampai ke langit ke-7. Fa yaqulu Allah azza wa jalla, lalu Allah SWT katakan, uktubu kitab abdi fil illiyin, tuliskan catatan amal hambaku ini di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum. Kitabun marqum itu catatan amal-amal orang saleh di catatan illiyin. Setelah itu Allah katakan, nam aiduhum afwan fi illiyin wa aiduhu ilal ardi, maka kembalikan dia ke bumi, disatukan kembali dengan jasadnya. Itu proses cepat sekali. Nah, karena Allah katakan fa inni minha khalaqtuhum, karena dari bumilah aku ciptakan, dari tanah. Kemudian wa fiha u'iduhum, aku kembalikan mereka kembali ke tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula aku akan bangkitkan mereka kembali. Jadi berasal dari tanah, dikembalikan ke tanah, dan nanti keluarkan lagi dari tanah pada hari kiamat. Berarti mati, habis itu
diangkat ruh ke atas, jasad dikubur di bumi, karena ruh datang dari atas, bumi jasad lahir dari bumi. Maka urusan jasad urusan kita, urusan ruh urusan malaikat. Makanya ada usah mendalam sekali mengaji. Tidak usah mendalam sekali mengaji ruh. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Makanya kalau orang lah mulai banyak mengaji ruh, tidak berdalil, pasti maklum segilo pasti tak sosik. Itu namanya ada nama jasad, ada nama insan, ada nama ruh. Nah, kalau nak ancak nama ruh tonton bayu mahal kan? Ancak kalau nama Dasman Yahya Ma'alinya. Tapi kalau sekenek bayu, kalau nama ruh dah ancak. Itu gimana lagi nya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi jagi pula dia. Bajagi dengan nama ruh. Awak dia tak joleh bayung je lah. Dia tak joleh bayung. Kasan tanah mana dapat dia ilmu tu. Kadang nyanyi nyampe dapat ilmu kasabnya, ilmu di ulu kasok. Ilmu ulu kasok bertapa di puncak kompe. Ustaz. Jadi ruh itu urusan malaikat, ngurusnya. Kan tak pernah buat dari malaikat dah. Pernah dibuat dari malaikat awak ngurus. Mati ayah awak, kau memangnya awak ngurus kau ikut kami. Tak dah. Sebab urusan ruh itu urusan karena dia makhluk halus, maka diurus oleh makhluk yang halus pula. Dan jasad karena dia makhluk kasar, maka diurus oleh yang makhluk kasar. Berarti awak kasar ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dikembalikan setelah dilaporkan ke atas. Coba lihat kaum muslimin dan muslimat, ini juga secara eksplisit, secara langsung Allah nak tunjukkan kepada kita, kepada hambanya, bahwa Allah itu di atas, bonton sampai kate. Kan ya? La temo Allah Ta'ala bau diperintahkan turun kembali. So balik dia. Sebab apa? Supaya disatukan, karena ada lagi ujian setelah itu. Tapi kalau macam itu elok sambui dan dia tu, insyaallah di bawah aman insyaallah. Itu yang harus kita cari. Bagaimana sambutan orang atas? Sambutan orang atas baik-baik. Sebab kalau sambutan orang atas baik-baik, insyaallah sambutan orang bawah aman itu. Makanya dekati yang di atas, jangan cari yang tak bertempat. Tak kan bawa surah. Mancino tak bertempat, bawa surah. Namun tadi main ni bawa surah. Woi, mendekatkan diri ke tadi mana-mana bawa surah. Tak kan bawa surah. Maka dekatkanlah diri kepada yang di atas. Sabar, ini ketentuan yang di atas, dan dia yang bilang tentang dirinya di atas dan diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan pemaksaan, ini keyakinan yang diajarkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hadis ini. Ma'asyiral kiram. Oleh sebab itu, senangkan yang di atas, yang di bawah tinggal aman insyaallah taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka kembalikan dia ke bumi, karena dari situlah aku ciptakan dan kepadanya aku kembalikan, dan dari situ pula nanti aku bangkitkan kembali di hari kiamat. Qala fatu'adu ruh fi jasadihi. Lalu ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Tu balik ke dunia? Balik ke dunia lah? Enggak. Karena mati hanya sekali, maka jangan disia-siakan. Ya lihat tuan, mati hanya sekali, jangan disia-siakan. Dan jangan sampai mubazir mati kita. Harus mati yang
terhormat, mati yang baik. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, caranya adalah dengan senantiasa menjaga amal dan iman kita. Ma'asyarul kiram. Nah ini setelah itu fayatihi malakani. Lalu dia datangi oleh dua malaikat. Malaikat apa namanya? Munkar wa nakir. Nomornya munkar je, nakir je. Jelas ya? Tentu dengan namanya lain seorang. Wang munkar dan nakir. Nah, nanti di dalam hadis lain diceritakan dia itu suaranya keras menggelegar seperti petir. Tadilah kalau sempat dongau di awal, indah nak makan wak lah. Indah ada cerita nak bini lah weh. Payahlah jangan tak percaya tuan-tuan. Kalau seorang orang di kuburan tu, awak malaikat seorang bunyi pati sawa. Ha. Tu kalau nak lah. Sang bunyi bulu ke kuburan lah takut tu lalu. Ya angin kalau ancang kena tu bunyi bulu ke widawi kan. Deh mak kio situ je kan. Rasa bunyi bulu badu bergesek. Apalagi kalau suara malaikat patwi, saya ingat patwi tak? Ini apa nak patwi pak? Ayo mana? Itu tadi mana di mana tadi sampai ngawakan. Jadi itulah bicaranya malaikat mungkar dan nakir itu. Suaranya keras menggelegar. Nah, lalu dia pihak malaikat fayujlisani. Lalu didudukkan dia. Apa dia duduk? Ya tadi tergolek. Kan ya? Badai copek tu dah sampai kucik ke jematur tu. Langsung roh kembali, malaikat dah datang. Takajub tak? Masih takajub. Prosesnya begitu cepat. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Naam. Fasani fayaqulani lahu man rabbuk. Lalu dia tanyakan, siapa Rabbmu? Ini al-aslul awal. Kada usul salasa kan? Ikut yang pertama. Tidak tri tauhid dulu, tidak trinitas. Ini adalah yang pertama, man rabbuk. Siapa Rabbmu? Ini tidak bisa dihafal. Maksudnya hafal seperti hafalan dunia, bukan. Yang akan menjawab adalah amal kita. Kalau dia hafal macam itu, orang kafir hafal berdakwah gitu lah. Tapi hari itu mereka tidak bermanfaat hafalannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah ditanyakan, "Man rabbuk?" Fayaqulu rabbi Allah. Orang beriman akan lancar menjawab, Rabbku adalah Allah, karena memang amalnya selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya. Naam. Fayaqulani lahu madinuk. Kalau gitu apa agamamu? Fayaqulu dinul Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Ini si fulan yang diutus kepada kalian ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia itu? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka. Lalu ditanyakan lagi, ilmumu dari mana asalnya? Dari mana kau dapat ilmu ini? Fayaqul qara'tu kitab Allah. Saya membaca kitab Allah. Kalau kita Al-Quran kan? Fa amantu bihi, lalu saya beriman kepadanya. Wa saddaqtu, dan saya membenarkannya. Fayunadi munadi minas sama, lalu terdengar seruan dari langit, an sadaqa abdi, hambaku sudah benar. Jadi jawabannya benar, diterima, lulus. Apa hasilnya? Lalu datang perintah, fa'afrisuh minal jannati, maka bentangkan baginya alas permadani dari surga, minal jannah.
Wa albisuhu minal jannah, beri dia pakaian dari pakaian surga. Apa pakaian surga itu? Harir, sutra, lu'lu', intan, berlian. Nah, pakaiannya. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan baginya pintu ke surga. Allah. Contoh awal di dunia je lah, buat rumah lah dokek sudah. Kau dok tengok, Cinan copet pindah. Itulah yang dirasa oleh orang yang ini, orang beriman ini. Dan nampak pintu aksesnya ke surga. Naam. Wa tuban ila al-jannah qala fa ya'tihi min rauhiha wa tibiha, lalu dari surga seorang tiba-tiba datang kawan. Lewat tu takut. Kalau lancak orang tak terkajut dah. Kan ya? Kalau lancak, tapi kalau buruknya ayat ya, ketakutan awak seorang tiba-tiba buruk. Tambah takut. Ini dah lapang kuburannya, bercahaya, wangi dan sebagainya. Nah, lalu dia kata, fayaqul abshir billadhi yasurruk, bergembiralah dengan berita yang akan menyenangkanmu. Hadza yaumuka allazi kunta tu'ad, ini hari yang dulu dijanjikan kepadamu. Makanya orang beriman akan mendapatkan apa yang Allah janjikan ini. Nah, fayaqulu lahu man anta, kamu ni siapa? Fawajhuka alwajhul yajibil khair, kalau melihat wajahmu, wajah orang yang bawa kebaikan. Fayaqul ana amalukas salih, saya adalah amal salihmu. Allah, amal salihmu, salatmu, puasamu, bacaan Qur'anmu, sedekahmu, dakwahmu, belajarmu, mengajarmu, dan segala kebaikan berkumpul menjadi sebuah makhluk yang menyenangkan. Awak sedang tak ada kawan, tiba-tiba datang kawan yang ancak, menyenangkan, bawa berita gembira. Subhanallah. Nah, fayaqul rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, dirikan kiamat segera. Nak capek kiamat. Apa sebab? Hatta arji'a ila ahli wa mali, sampai supaya saya bisa bertemu dengan keluarga dan bertemu dengan hartaku. Harta dan keluarga. Apa itu entah konang dia? Dia tentu. Tak tentu tak maksud. Dia tak beritahu. Nya Nabi sabut dia. Ya. Apa namanya? Yashabul rajul ila qabrihi salasa. Seseorang akan diantarkan ke kuburan oleh tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'ul itsnan wa yabqa wahidun. Seseorang yang mati diantarkan ke kuburan oleh tiga. Keluarga, ini termasuk kawan-kawan adik tolan semua, tapi keluarga yang penting. Yang kedua, harta. Yang ketiga, amalnya. Dua, pulang. Tinggal satu. Makanya dia ingin tekanan je harata sono saya. Subhanallah, tekanan. Ya sih. Bukan, makanya cinta keluarga, cinta harta itu sah-sah saja. Sampai di akhirat pun boleh. Sampai alam barzah pun orang teringat. Tapi jadi boleh. Pahamnya? Tidak akan sampai ke orang. Tidak akan sampai ke. Makanya harta ditinggal untuk orang yang hidup. Oleh sebab itu kalau nak buang mati kata kau duit.
Kalau nak buah harta kita mati, maka kita infakkan, kita belanjakan fi sabilillah di masa hidup. Kalau tunggu duit belanjon, jangan lupa sedekah tu amak yang banyaknya. Ini gua ayam 7 hari, bisa adanya. Sudah itu lupa, sudah itu lah. Kasan tak lu mulian macam itu urusan dah menurut. Menurut siapa tu? Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, maka kita yang harus membawa harta itu. Ya bawa dari sekarang. Tak perlu banyak lah. Tapi ikhlas dan rutin. Ikhlas dan rutin. Kalau nanti banyak, tidak sodok biasa warata banyak kan ya? Tidak ada sodok bisa banyak. Tapi berapa yang ada diberikan saat itu. Bisa sepertiga, ancak bono. Kalau tidak bisa, setengah. Seperang. Nah, tidak bisa, sabar 10. Yang penting harus ada yang kita bawa. Sebab harta itu yang kita makan jadi ampas, atau jadi gizi sebagiannya. Yang kita pakai lusuh. Terus apa lagi yang tinggal? Yang kita infakkan itu yang kita bawa. Yang kita bawa. Alhamdulillah. Kalau untuk tompek mimpak sebanyak-banyak lah. Nokat mimpak jangan kuang ini. Kalau tompek mimpak banyak-banyak. Jadi banyak. Patang ada apa-apa tu. Nang ada ustaz bisa mimpaknya banyaknya. Boleh ada notanya. Anda apa roba? Bawa tolong mimpak. Saya miliar bisa mabit gini dia tu. Ya kok kok ada nak mimpak 10 miliar malam kau bisa mabit. Ada? Tidak ada Cina nampak. Ada Cina nampak. Ini bisa kalau mobil, kalau mencari sana. Kalau mobil sama malam kau bawa poin lah. Dan abin. Nah, dan kirim nomor rekening. Nah, dan kirim ke banyak kan ibu. Sajik dingin nang bapak nananya. Batang rektor UIN lah tanya Allah dek kan, ikut banyak PT ke mamanya. Ya. Kau bawa 1 miliar malam kau habis tu. Masalah mobil itu senang. Nah, ini untuk berinfak. Jadi bawa, sebab tidak sedikit orang yang habis waktunya mencari, mengumpul tapi tak ada yang dibawa. Akhirnya datang anak-anak yang tidak terdidik, yang tidak saleh, justru menambah dosa bagi yang meninggal. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi dia jadi nanti apa? Suatu tampilan yang menggembirakan di dalam alam kubur. Sudah lapang, permada di surga, pakaian orang surga, kemudian ditemani oleh orang yang menyenangkan. Itu amal kita. Makanya dia ingin cepat bertemu dengan keluarga dan hartanya. Tentu kan alun pengalaman bonu ke Surabaya kan ya harta dunia tak kadang jauh deh. Nah, itu bagi mereka yang beramal saleh, mukmin. Taib, sekarang pindah ke wa innal abdal kafir. Adapun hamba yang kafir, orang yang tidak beriman. Naam, iza kana fi inqita'in minad dunya. Ketika dia mulai meninggalkan dunia, wa iqbalin minal akhirah, mulai menuju akhirat. Nazala ilaihi minas sama malaikatun sudul wujuh. Dia akan didatangi oleh malaikat dari langit. Kalau tadi wajahnya putih berseri, sekarang wajahnya hitam legam menakutkan. Naam, sudul wujuh. Naam. Ma'ahum al-masuh, bersamanya ada al-masuh, tempat ya apa namanya, tempat penyiksaan. Nah, jadi tempatnya sudah menunjukkan apa akibatnya. Fa yajlisuna minhu maddal basar. Lalu mereka pun ramai juga. Tapi hitam sudah. Kalau nampak macam itu, bayang saja hitam-hitam menakutkan sudah. Nah,
maddal basar. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Kemudian datang malaikat maut sampai duduk dekat kepalanya. Seperti tadi juga, fa yaqulu ayyatuhan nafsul khabithah. Wahai jiwa yang busuk, jiwa yang buruk. Naam. Ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Keluar kamu menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fatufarraqu fi jasadihi. Mendengar itu kan dia tidak mau keluar. Tidak mau keluar. Naam. Fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safud minas suf. Lalu ditarik-tarik seperti ditariknya as-safud dari as-sufil mablur. Dari suf apa istilahnya? Kapas yang basah. Naam, fa ya'khudhuha, lalu diambil oleh malaikat maut tadi, fa iza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfatain. Setelah diambil keluar oleh malaikat dengan paksa oleh malaikat maut sampai terputus-putus, lalu diambil oleh para malaikat yang hitam-hitam tadi. Naam, hatta yaj'aluha fi tilkal musuh, lalu mereka diletakkan di atas tempat tadi. Wa yakhruju minha ka'antaniri hijifatin wujidat ala wajhil ardh. Auzubillah. Maka terbau darinya sebusuk-busuk bangkai yang pernah ada di atas permukaan bumi. Apa bangkai yang terbusuk? Manusia juga ya. Innalillahi wa inna raji'un. Fas'aduna biha, lalu mereka bawa naik. Ya, karena perintah seluruh itu dibawa ke atas. Fala yamurruna bi ala mala'in minal malaikah, taklah mereka melewati rombongan malaikat yang ada di menuju langit, illa qalu ma hadzal ruhul khabis. Ini ruh yang busuk ini dari mana? Fa yaquluna fulan ibn fulan, dia adalah si fulan bin fulan bi aqbah asma'ihi allati kana yusamma biha bid dunya, dengan seburuk-buruk nama yang dinamakan di dunia. Kadang ada orang bergelar buruk pula, itu yang dinamakan, disebut di situ. Hatta yantahi ila sama'id dunya, sampai dibawa ke langit pertama. Fa yustaftahu lahu, lalu diminta bukakan, fala yuftahu lahu, tapi tidak dibukakan. Kalau tidak diizinkan masuk, artinya apa? Ia tertolak. Allah saja tak mau menerimanya, tidak diizinkan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Langit takkan dibuka bagi mereka, pintu-pintu langit tak dibukakan untuk mereka sebagai tanda kemurkaan Allah. Balik kampungnya ditolak. Kan kita orang Astas aslinya, ya, ditolak balik. Kalau ada pulang kampung ditolak, dia orang sekampung sono, kenapa tu? Ini yang menolak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi membaca ayat la tufattahu abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannati hatta wa may yusyrik billah. Siapa yang menyekutukan Allah, fa ka'annama kharra minas sama', seperti orang yang jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, lalu disambar oleh burung. Au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Fatu'adu ruhu fi jasadihi, lalu dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Wa ya'tihi malakani, lalu datang lagi dua malaikat. Fayujlisani fayaqulani lahu, dalam riwayat lain disebutkan dua orang malaikat yang azraq aswadan, dia tidak beragama,
tapi tidak terpakai agama dia tu, tidak terpakai karena inna dina indallahil Islam. Ini tanda bahwa agama selain Islam tidak berguna di akhirat. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, makanya di sini nampak batilnya sebagian orang Islam yang hendak menyamakan agama orang lain dengan agama Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka bertobat sehingga tidak terlibat dalam pertanyaan malaikat seperti ini. Fayaqulain ma hadzal rajulil bu'itsa fikum. Kamu tahu enggak siapa yang diutus kepada umat ini? Lalu dijawabnya, la adri, saya tidak tahu. Fayunadi mudadin minas sama an kadzaba. Lalu ada yang menyeru dari langit bahwa dia ini orang pembohong. Faprisulahu minan nar, maka bentangkanlah baginya alas dari neraka. Wabtahu lahu baban ilan nar, dan bukakan kepadanya pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, sehingga dia merasakan panasnya dan racunnya api neraka. Wa yudayyiqu alaihi qabru, dan disempitkan kuburannya. Hatta takhtalifa fi adla'uhu, sampai tulang belulangnya saling bercampur. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, di saat yang sangat menyulitkan itu, di saat yang kritis itu, datang pula seorang laki-laki yang buruk pula. Qabihus thiyab, bentuknya buruk, pakaiannya buruk, muntinur rih, dan baunya tidak tertahankan. Ya, fayaqulu abshir billazi yasu'uk, terimalah berita yang membuat kamu takkan merasa senang. Hadza yaumuka allazi kunta tu'ad, inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Fayaqul man anta, kamu ni siapa? Wajhukal wajhul yaji'u bisyarr, ini wajah orang-orang buruk yang berdatang keburukan. Fayaqulu ana amalukal khabith, saya adalah amalanmu yang buruk. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah, ya Rabbi jangan datangkan kiamat. Satu minta kiamat cepat, satu minta kiamat jangan diadakan. Apa sebab? Karena tak ada yang menggembirakan baginya, tak ada yang menggembirakan baginya. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keadaan hamba ketika sudah sampai di kuburan. Banyak riwayat tentang tadi saya katakan, banyak riwayat tentang ini, tentang keadaan hamba di alam kubur. Nah, kemudian di saat mayat dikuburkan tadi dan orang-orang sudah mulai meninggalkannya, dia mendengarkan suara sendal orang itu. Innal abda iza wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabu wa annahu la yasmu qur'ani alihim. Ketika seorang diletakkan di dalam kuburannya dan orang-orang yang menguburkannya pun pergi meninggalkannya. Wa innahu la yasmu qur'ani alihim, dia mendengar suara-suara sendal mereka meninggalkan tempat itu. Semakin lama semakin tak terdengar. La ilaha illallah. Bayangkan malam itu kita pertama di kuburan, tanpa ada teman yang menyenangkan. Ketika itu atau malakan, dalam kebingungan kesendirian tadi datang dua malaikat. Fayaqulan, lalu keduanya berkata, ma kunta taqulu bi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa ammal mu'min, adapun orang beriman, fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, saya bersaksi dia adalah hamba Allah dan Rasulnya.
Fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar. Lalu dikatakan kepadanya, lihat, itu kalau kau tak beriman kepadanya, tempatmu di neraka. Qad abdaqallahu bihi maq'adan minal jannah, dan Allah ganti dengan berimannya kamu kepada Muhammad SAW, neraka itu dengan surga. Fayarahuma jami'an, sehingga keduanya terlihat olehnya. Neraka terlihat, surga terlihat. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian berkata Qatadah, "Zikra lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi thumma raja ila hadits Anas." Kemudian dilapangkan kuburannya. Wa ammal munafiq. Kemudian adapun orang munafik, wal kafir, dan orang kafir. Fa yuqalu lahu, "Ma kunta taqulu bi hadzal rajul?" Apa yang kau katakan tentang laki-laki ini, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa yaqulu la adri, saya enggak tahu. Bukan dia enggak tahu, tapi ya dia enggak punya jawaban, karena jawabannya jelas tidak pasti. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, saya ikut-ikutan apa yang dikatakan orang. Makanya beragama ini bukan karena ikut-ikutan. Harus dengan iman, harus dengan ilmu, harus belajar kita. Jangan punya uang, punya jadi bapak corongkan banyaknya, bukan. Mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La adri kuntu aqul ma yaqulun nas, ikut apa yang dikatakan. Fa yaqulu lahu la daraita wa la talaita. Kamu tidak tahu dan juga tak mau baca. Ini kan contohnya, tidak mau belajar. Dia hanya mengandalkan apa yang didengar, apa yang dilihat, padahal tidak pernah belajar agama. Makanya imannya kan tak sama dengan orang yang mengaji, tidak akan sama dengan orang yang bersungguh-sungguh ikhlas menuntut ilmu, tidak akan sama. Pasti dia hanya ikut-ikutan beragama. Yang seperti ini tidak kokoh, seperti baling-baling di atas bukit. Kemana orang banyak, ke situ dia condong. Kemana makanan lama, di situnya singgah. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian fayuqal la adri kuntu aqul ma yaqulun fa yuqalu lahu la daraita wa la talaita, dan kamu tak membaca. Wa yadrabu bi matariqa min hadid, lalu dipukulin dengan alat pukul dari besi, darbatan fayasuhu sayhatan, sehingga terdengar suara teriakannya, man yalihi ghairu tsaqalain, yang ada di sekitarnya kecuali as-tsaqalain, yaitu jin dan manusia. Alasan Nabi SAW tadi adalah karena ini kalau diperdengarkan tidak ada lagi yang mau menguburkan nanti. Nah, qala Qatadah wa zikran anhu yusahlu fi qabri 70 zira'an. Qatadah, seorang tabi'in, mengatakan diluaskan kuburannya sampai 70 hasta. Wa yumla'u alaihi khadiran ila yaum yub'atsun, kemudian dipenuhi dengan tanaman hijau, yang hijau-hijau sampai hari dibangkitkan. 70 itu apa panjangnya? Setengah kilo, setengah meter kan. Berarti kalau 35 meter panjang lawirnya. Lelawir mana? Untuk kuburan selalu itu lelawir. Nah, dan terbuka pintu ke surga. Umawun tawi, panjang 35, lawir 35, tipe berapa? Tipe 35. Hah? Berapa? Masya Allah, tabarakallah. Lagodang dah? Itu baru di kuburannya. Nanti di surga arduhas samawatu wal arduh. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lil qabri daqtatan walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'd bin Mu'adz." Sesungguhnya kuburan itu ada himpitannya, tekanannya. Andainya ada yang selamat dari himpitan kuburan itu, selamatlah Sa'd bin Mu'adz.
Karena Sa'ad bin Mu'az pada hari wafatnya disebut oleh Subhanahu wa taala yahtazzu lahu arsyur rahman, sampai bergetar aras Allah dengan kematian Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu. Tapi juga dia dapatkan ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadzal ladzi taharaka lahu arsyur rahman wa putihat abwaabus sama wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Kemudian disaksikan diiringi oleh 70.000 malaikat. Laqad dhamma dhammatan thumma farija anhu. Tapi walaupun demikian tetap dapat himpitanku kubarat yang dahsyat itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kehidupan alam barzakh tentu berbeda dengan kehidupan di akhirat. Dengan di dunia. Dunia ini tak ada bahagia mutlak, tidak ada pula penderitaan mutlak. Ya, tidak ada orang senang seluruhnya, tidak ada pula sulit seluruhnya. Tapi rahasianya seperti kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga, siapa yang tak masuk ke dalamnya tak masuk surga akhirat. Apa itu? Jannatul iman fil qalb, surga keimanan dalam hati. Orang yang kaya beriman masuk surga, bahagia dengan kekayaan. Orang miskin melarat pun tapi beriman akan bahagia dengan kemelaratannya itu. Oleh sebab itu maka kita mesti, karena jawaban yang akan pertanyaan akan ditanya kita adalah iman tadi. Innal abdal mu'min, hamba yang beriman yang akan menjawab iman tadi, bukan hafalan kita. Jadi boleh chip komputer nanti lah supaya bisa jawab letak di telinga kan. Makanya mengatakan atau mentalkinkan setelah mati itu tidak sabit dari Nabi SAW. Karena selain tak berguna lagi juga tidak ada dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang ditalkinkan adalah orang yang akan meninggal. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kau baru awwalu manazil akhirnya, perjalanan panjang tadi. Tu tahu sampai kiamat. Hah? Kalau tahu sampai kiamat, nah udah oleh ya tiupan trompet pertama, kemudian yang kedua ya sudah itu nanti bumi datar semua di padang mahsyar, lalu datang suara hebat dari langit, kemudian turun para malaikat memagar seluruh padang mahsyar sehingga tidak ada yang bisa lari situ dan padang mahsyar itu tenang. Kemudian nanti matahari dekat kepala sampai 2 mil, sekitar 3,5 kilo. Kalau kini mau jawab, tidak pernah pakai matahari. Ukuran kabar citowang jauh-jauh hanya 50 juta kilometer. Iya Ustaz salah apa Ustaz? 50 juta kilometer jarak kini. Angin tak? Malam angin juga. Ya, apalagi kalau lambat lo sudah Ustaznya, tak bangiknya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu 50 juta kilometer. Bayangkan kalau 3,5 kilometer. Panasnya luar biasa. Sudah itu nanti bembau orang seorang. Berapa banyak manusia, jin dan manusia akan dihisap. Kalau orang modern lerup D-nya agak capek kan. Kan dapat Z kan. Amatlah melegalah. Bukan. Yang menentukan adalah amal juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Dan alhamdulillah kita berkat syafaat Nabi Muhammad SAW didahulukan hisab dari yang lain. Dah bakwang jalan babai lalu awak dek. Di umat yang lain tu tembok kan umat Muhammad maju je kan. Tu maju sebenarnya. Itu menon jauh-jauh dari Nabi ya. Pati isoro. Makanya ada bertanya ke Ustaz, mesti buat contoh Nabi je kan sodonya nya. Tu tanya kayaknya nyaji nak surga capek nak surga lambek kan. Itu seriusnya nak masuk surga capek atau nak lambek?
Kalau nak lambek, mai ikut tak belakang jauh tak salah dah. Tapi kalau nak copek tentu ada ke tempelnya tahu. Kan ya? Itu pertanyaan. Kalau sobat dan jawab dengan cik-cik masalah panjang, tak habis dia buat dia roh. Ya kan? Oh nyonya warak ustaz awak wang ngamu lainnya kan tak sama orangnya. Inyo makan daging kambing bonam sarangnya. Siko kambing awak anam RT-nya kan. Kan tak sama orang. Inyo bawa jujur bawa kin sawung. Bini 9 awak si dia tak tahu lo gitu. Jadi banyak kan di bezong-bezong dia doa. Tu asyik ikut Nabi sadanya. Makanya kalau jawab cik-cik tu lawi air tak selesai. Maka mau jawab wang nak masuk surga copek atau nak masuk lambek. Kalau nak copek nempel ke Nabi tawi. Nempel ke Nabi tawi sama itu ada kawan nak pergi ke kuliah ke Arab Saudi kan. Pas saya datang di Arab waktu itu. Ustaz, tolong sabun kayaknya. Betul cara. Komodo dan pergi ke tempel dan tawi. Aile ni buat ladanya. Komodo dan pergi makan dokek je dia duduk. Alhamdulillah pas pertanyaan Syekh, ada bisa dibantu dah sebenarnya. Nya dan kepala ketua prodi sitannya. Di pasca sarjana, sabun kena wa dua ko hanya dan. Bumi berkas kali, ben kayaknya kali. Temo kali. Kan jadi itu ajar itu dia buat. Jadi contoh apa Nabi kuatnya tahu. Jangan jauh-jauh supaya kita nanti dekat dibangkitkan di akhirat. Kan ya kalau lah dekat-dekat panujinya beriman contohnya beriman wa yakin akidah. Benar beribadah wa kalau caranya ibadah. Dokek juga kan. Tapi nikah jangan sombong. Kata itu khusus Nabi alaihi salatu wassalam. Berinfaknya banyak loh berinfak. Ya kan? Puasanya banyak loh puasa. Ikhlasnya awak tingkat keikhlasan. Mudah-mudahan dengan demikian kita dekat selalu di barisan pertama. Kalau gitu copet itu masuk surga. Tapi kalau tinggi kita tumbuh-tumbuh lah belakang ni lah. Ya kan? Dia member dan yang lain kombangnya. Akhirnya tertinggi jauh. Lah mana Nabi tadi tak nampak lah. Kalau macam itu bahaya. Jalannya. Ada orang tak lewat orang ikut Nabi itu dah. Sunnahnya kan. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kan dilanjutkan tak sampai bertimbang beko. Bahasanya Nabi di Telaga. Situ nyorang di sirat. Bahasa kalau siratul ala bati jahannam tu alui pada abuk tajam pada pedang tak pedang awak dah pedang Damaskus. Rupanya diteliti oleh pedang dari Jepang, ahli pedang dari Jepang, wanita orang teliti ahli samurai. Ternyata bukan samurai yang paling tajam, ada perang Damaskus. Tujuan di radong pon oto kate tujuan sutra tawala dah. Pernah nengok tak? Sang goreng tak putih dia. Ikan tak sutra dia tuang. Topik dia motor tawalah dah. Tentu sutranya kain sutra. Ini pada nengok dia. Dan tak jual solo sama aja. Nah, kecuali sutra sintetis banyak nengok, tapi sutra asli tak pun ada cuna aku. Kok di band orang baju kini dulu sutra mungkin tak pakai je dan tak abad. Tak abad kan kecuali sabun ustaz ke sutranya. Sutra apa je kan? Sutra sintetis nak apa. Tapi kalau sutra asli tak boleh dipakai saking tajam itu tadi. Sudah itu kolam lah deh. Sudahlah alui tompe sudah itu tajam, sudah itu kolam. Mau juga apa caranya buang nasi. Santa gona ngayu ti kejamatan gantung tak telok lalu dah kan. Bawa motor lah deh. Kan ya? Mau pengaji aja. Banjirnya kan. Nah, ini menyeberang ke surga. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berat. Sudah itu alun le awak bantah-bantah di dunia kan diselesaikan Yusuf. Jadi kalau ada bantah cak kini selesai. Ya jangan sampai esok payah esok lu awak sakiki-kiki uang itu. Abenya ndak. Nyawa pembawa kenek sodo. Kuang sodo. Akhirnya bawa amalnya doh. Ini mana magibah babi sodor, mana hasad tapi amalannya. Oleh sebab selesaikan di sini. Jadi
Aloleh beko mani kawan wak rajin ngaji Pontianak dulu tapi nak nampak di Suragoro wala masuk. Kawasan Ustaz Maisi lo nak nampak nak uzbil. Lah akhirnya anak mungkin nanginya mau jawab sudah itu inyo ndak masuk. Hasil itu mintalah ke Allah supaya baik syafaat. Makanya tonton so kalau ndak nampak dia tolong ada amus ya. Tolong dicek. Ya Allahu alam, kita enggak tahu akan seperti apa akhir hidup kita ini. Ya makanya Abdullah bin Mas'ud bilang jen kalian ikut dayan ni, bongi jadi ikut sudah membaik pengajian, bani kuliah apa sebab yang hidup itu tidak ada jaminan. Nah kalau itu lihatlah yang sudah lebih duluan meninggal, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Alamati dan soal joleh husnul khatimah Abu nak masalah ikut dah. Begini ikutkan ilmu yang saya sampaikan karena saya mungkin tidak sebaik ilmu yang saya sampaikan. Mungkin yang mendengarkan lebih faqih, lebih mengamalkan daripada yang menyampaikan. Macam tadi awak infak kan? Awak infak apa nyogan ke? Leje. Kau tu ndak nawo tak kanang waktu nawo. Nak kanang itu lah penyakit. Kau tu nawo deh, kau dapat dah buat puasa haji sedianya kan? Waktu ndak berpiti. Setelah piti deh. Lain pikiran. Ini kadang-kadang elok lo ndak nawo ni, lebih banyak aja. Kalau lidah nawo banyak, wak. Kalau ndak nawo, kalau nawo ndak banyak, kikik nomor. Nah, jadi kadang-kadang Allah musta'an. Itulah godaan dunia. Tu wak lanjutkan tak? Sampai masuk Surabaya tu nokoh. Itulah dulu ya. Nyonomo perjalanan panjang. Makanya ketika sabun judul dia amat tadi. Yang ambil loh mak, yang 9 cukup Ustaz ni. Tadi sabun yang cuma teknik tadi kurang tak ada dan agak apa-apa tadi lambat pulang kan. Nah, jadi bapak ketahuin. Taib. Cukup sampai situ dulu sampai ke alam barzakh. Masih banyak kisah panjang di alam barzakh tu. Iya. Enggak, di alam barzakh tu masih banyak kisah panjang, Bu. Kok kita kok tentang ahli barzakh sodo. Iya saja. Oh, silakan. Iya, tapi jangan tahu yang macam apa situ lampai dah. Nah. Malam ini siap. Insyaallah. Terima kasih. Di kampung-kampung awak banyak awak tengok orang tua-tua mendoakan petang kami. Jadi alasannya ya roh lu pulang petang kami kok. Jadi pertanyaan kami apa ada hadis Nabi menyebut roh pulang petang kami kok. Terima kasih. Tidak ada buaya petang kami. Memang dalam kitab-kitab ahli tasawuf sekarang disebutkan bahwa ruh itu kembali ya mereka di langit pertama itu akan berada pas di tempat di rumah mereka masing-masing pada Kamis malam Jumat. Cuman kaji itu tidak ada bersanad ya, tidak ada yang bersanad sampai ke Nabi SAW alias hadisnya palsu. Hanya dulu kau tak maaf jo ya. Awak dulu kan ngaji kau kan tak berbuka kuli gitu. Kan ya. Bobong kan nampak isi. Macam tadi kaji-kaji ruh tadi kan. Lepas kaji je dulu waktu di pondoknya. Tentu kan apa punya buaya tentu ikut kan. Jadi orang kau ada nama ruh kau nya. Tapi tak isa sabun lah. Harus ngaji sampai putih makrifat lu. Awak mau putih makrifat lu meleh. Awak nak bersambung makrifat awak nak sampai putih tu kan. Nah, jadi akhirnya tidak ada untuk nama rudan sampai kini dulu. Nah, ada bisa nunjuk. Tapi jangan mahal mana mayu lah. Nah, jadi Allah itu yang menjadi dasar sehingga dulu di masa-masa kita kecil tahu sodium di amak atau nini waktu itu nasi juga nasi lama malam dulu. Jangan dimakan bekoh ya kalian pulang kok malam dulu atau waktu haji kalian pulang ya kan. So haji tak nahu luak ke nak.
Menona kalau anak cucu kan malam tu lolok ni makan dia. Mak itu mak makan datuk kalian malam tadi. Jadi itu banyak cita-cita, jadi cita-cita cici tu. Jadi tak jolin makan tu daerah. Kasan cucunya non makan. Jadi lihat tambah rajin malah ini tambah rajin lah cucu makan malam. Allah musta'an. Andainya arwah itu pulang, mereka tidak butuh makanan. Tidak butuh makanan. Yang butuh makanan kan jasad. Jasad itu sudah jasad yang kita pakai di dunia sudah hancur. Jadi yang tinggal adalah ruh yang tinggal tadi. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu bagaimana dengan yang diazab di kuburan Ustaz? Ketika Allah mengazabnya, dikembalikan jasadnya supaya merasakan azab itu. Dan Allah baginya innama amru iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Didatangkan kembali. Lepas itu dia sudah hancur. Jadi tidak perlu lagi makanan. Yang perlu adalah doa dari kita. Dan mengkhususkannya dengan malam Jumat, saya tidak mengetahui ada dalil yang sahih, wallahu ta'ala alam. Nah, ini sebagian ulama mungkin mengistimbat malam Jumat itu kan malam utama. Ya, baca di antara yang datang walaupun hadisnya dari sisi sanad dhaif, yaitu khusus malam Jumat baca surat Al-Kahfi sampai hari Jumat. Itu hadisnya dari sisi sanad kajian hadisnya dhaif. Tetapi fadilat surat Al-Kahfi secara umum bukan hanya di hari Jumat dan malam Jumat adalah sahih. Fadilat surat Al-Kahfi itu sahih. Tapi yang mengkhususkan Jumat atau malam Jumat dan Jumat itu hadisnya dhaif. Berarti tidak boleh dibaca Kahfi, boleh bahkan setiap hari. Dan kalau tuan-tuan sempatnya hari Jumat bacanya, maka dibolehkan, tentu saja dengan niat bukan mengkhususkan hari Jumat. Wallahu ta'ala alam. Sampai pertanyaan. Nah. Tak punya cik mau banyaknya aja. Tidak, iya. Istilahnya bukan mengkhususkannya lagi, tapi karena kita punya waktu yang itu. Taklah ditinggal baca surat Al-Kahfi, macam tu lah banyaklah dengan surat Al-Kahfi ni. Tak sahih sebenarnya. Salah paham, maksudnya tidak sahih mengkhususkan dengan hari Jumat. Bukan berarti tak boleh dibaca di hari Jumat. Wallahu a'lam. Nah, masalah ruh ini sih. Wallahu a'lam, sering ditanyakan apakah jenazah di masjid ketika kita sholat boleh atau tidak. Saya tidak mengetahui ada dalil yang melarangnya. Tapi kan tidak sama hukum. Dia belum dikubur. Dia orang mati. Orang mati. Boleh enggak kita sholat ada orang tidur dalam masjid? Boleh. Orang tidur hitung mati juga. Bahkan boleh enggak sholat di depan atau di belakang orang tidur di depan kita? Boleh atau tidak? Boleh. Alhamdulillah. Yang dilarang kan sholat menghadap kuburan. Ini tidak menghadap kuburan. Maka Allah Ta'ala alam, tidak ada yang mengetahui dalil yang melarang itu. Wallahu a'lam. Kadang kan dia takut tang dilu kan, ayo hujan lagi, berkojo sudah itu. Kecuali di ambulan kok. Nah, wallahu a'lam. Karena kita tidak. Dan silakan. Apa amalan meringankan azab kubur? Amalan yang meringankan azab kubur diantaranya minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diringankan dari azab atau dilindungi dari azab kubur.
doa pagi, doa petang, dalam sholat, dan kapanpun. Udah ada amalia-amalia yang mengingatkan azab kubur, di antaranya sedekah yang kita berikan, kemudian berbakti pada orang tua, kemudian mentauhid Allah Subhanahu wa taala, dan ada di antara juga baca ayat-ayat kursi misalnya, juga aman dari azab kubur dan yang lain-lainnya. Nah, wallahu a'lam. Nah, itu diantara yang disebutkan, siapa yang baca surah Al-Mulk menjelang tidur adalah aman dari azab kubur. Itu diantaranya. Cuman dari sisi hadisnya juga diperselisihkan oleh ulama antara mentaibkan dengan yang menghasankan. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang dituju oleh Ahmad tadi kan. Nah, dan Anda tidak menyebutkan karena tadi itu. Wallahu a'lam. Baik. Kau mau dek lah, paham atau mau dek lah? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari azab kubur dan dijauhkan dari azab neraka, dijauhkan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dijauhkan dari fitnah al-masih dajjal. Semoga ketika kita meninggal husnul khatimah dan dalam keadaan beramal saleh, sehingga kita aman sampai hari kiamat, menikmati pemandangan yang indah yang akan kita dapat di akhirat nanti. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar